90,2 Serambi FM dan terima kasih Syarul masih bersama kami di 90,2 Serambi Banda Aceh dan pastinya masih dalam program Tausiah Interaktif di edisi malam hari ini Kamis 17 September 2020 dan Tausiah Interaktif ini bekerja sama dengan penyuluh Kemenang Kota Banda Aceh dan di malam hari ini Syarul kita bersama dengan Ustadz Hasan Basri SAGMH yang membahas tentang tema kita adalah ketenangan hati dalam menghadapi musibah. Nah Ustadz, ini ada satu lagi baru pertanyaan dari Bunda Atta tentang ketika kita sudah takut nih Ustadz tentang ayat yang Ustadz sampaikan tadi surat Al-Baqarah ayat 155 tadi Ustadz. Kemudian kita terus berdoa tanpa henti untuk menghilangkan ketakutan itu. Misalnya nih Ustadz dia contohkan seperti meminta kekayaan seperti itu karena kita takut tidak kaya seperti itu ataupun takut terkena kelaparan. Kemudian kita terus berdoa. Apakah itu diperbolehkan Ustadz atau ada batasan ketika kita harus menyerahkan diri saja misalnya Allah yang menakdirkan seperti itu. Ini kira-kira seperti apa Ustadz? Ya, ikhtiar itu harus ada. Ya. Kita terus dalam agama itu tidak dalam artian bahwa kita tertumpu tangan. Ya. Kalaupun misalnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah, namun demikian kita masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan bagi kita itu untuk kita bisa berusaha. Maka dalam hal ini, dalam pertanyaan itu kalau kita melihat bahwa sah-sah saja kita, boleh-boleh saja kita meminta. Tidak. Terus kita meminta. Jadi masalahnya seperti ini. Di saat sudah kita meminta, pada akhirnya kan ada titik jenuh kita. Ada pada titik jenuh kita itu nanti kita bahasa Aceh. Tapi hana gejo-jo. Ini yang di masalahnya kan. Kalau terjadi masalah seperti ini bagaimana? Gitu. Kan itu dia. Ya, kalau misalnya diberikan misalnya seperti pertanyaan dari pendengar kita itu bahwa kalau diberikan alhamdulillah. Kan itu dia. Dengan di saat kita sudah mendapati nikmat yang diberikan oleh Allah seperti itu, doa yang kita panjatkan Allah terima, kan itu dia. Di saat misalnya kita meminta kekayaan, Allah memberi kekayaan kepada kita. Ini bisa enggak kita syukuri? Itu dia. Ini kalau diterima. Kalau misalnya tidak diterima, apakah kita bisa membatasi? Ini yang takutnya seperti ini. Kebanyakan kita kan kalau kita dengar sekarang itu, misalnya orang putus asa, udah capek, nggak pernah didengarin. Nggak pernah didengarin sama Allah. Ini pemberian Allah di saat memberikan suatu suatu doa kita, ya kan? Apakah itu tentang kebajikan ataupun tentang suatu musibah yang diberikan Allah yang sama sekali kita tidak menginginkan tapi itu terjadi pada diri kita. Ini dalam hal ini bahwa kita harus bisa mengambil jalan tengah. Jalan tengah dalam artian kita tidak hanya pasrah, namun kita juga berusaha sebagaimana kita berusaha terus untuk kalau memang itu tidak baik kita bisa memperbaiki menjadi baik gitu aja. Kalau seandainya itu pemberian yang baik, maka kita berusaha bagaimana kebaikan itu terus kita kita bumbu ataupun kita ruahin dengan kebaikan yang lain lagi. Itu dia. Jadi masalah permintaan, masalah kita berdoa itu boleh-boleh saja. Istilahnya seperti ini. Urusan kita berdoa. Itu dia. Fad'uni istajib lakum. Silakan berdoa. Niscaya aku akan terimanya. Itu dia. Misalnya kita mendoakan dijauh musibah. Sebagaimana yang biasa yang dibacakan oleh imam-imam di masjid itu. Itu kan? Itu Allahumma adfa'na, Allahumma adfa'annal wal bala wal fasya. Ini kan pembacaan doa ini kalau teringat saya itu ya paling kurang dari bulan 4 sampai bulan 9 sekarang malahan kita kan bertambah COVID-nya itu. Orang COVID-nya bertambah. Apakah doa kita itu tidak diterima? Bukan seperti itu. Inilah dikarenakan kita ketidakpatuhan kita di dalam mensikapi suatu musibah yang diberikan oleh Allah. Jadi doa tetap, ini mungkin kalau kita tidak baca doa itu bukan 1.000 lagi, bukan 2.000 lagi rakyat Aceh yang kena COVID itu bisa lebih. Tapi dikarenakan ada para imam itu membaca alamat fa'anal itu, bala itu, mungkin makanya
sampai sekarang kita masih 1000 seperti itu. Nggak melonjak seperti di provinsi-provinsi yang lain. Saya pikir seperti itu. Jadi kita boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kita berdoa untuk kebaikan, berdoa untuk banyak harta. Namun demikian jangan sampai lupa kita di saat diberi harta banyak. Ini jangan nanti timbul nanti sifat kekikiran kita. Seperti Sa'labah. Sa'labah yang dulu miskin, di saat Rasul mendoakan dia itu untuk kaya, begitu kaya diminta untuk zakat, dia tidak mau memberi. Makanya oleh sebahagian ulama-ulama sufi itu dia tidak tertarik dengan banyaknya harta di dunia ini. Tapi dia lebih tertarik bagaimana ketenangan jiwa itu di saat dia melaksanakan ibadah pada Allah. Ini perbedaannya. Jadi kalau orang sufi itu orang yang jiwanya hatinya sudah tenang itu, hatinya yang selalu sabar, itu dia tidak tertarik dengan banyaknya harta di dunia, tapi dia memohon bahwa ketenangan hatinya itu dalam beribadah dan juga dia mendapati semuanya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir tidak jadi masalah, boleh-boleh saja lah. Yang penting ada bisa kita jaga. Kita jaga jangan sampai dengan itu kita menjadi kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik sekali, ini menjadi cambukan untuk Rangga sendiri dan seluruh pendengar nih Ustaz, tentang bagaimana ketika Allah beri nanti semua doa kita, malah kita tidak bersyukur. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Nah Ustaz, ternyata tidak terasa ini sudah hampir 1 jam kita menemani Syedaraun di rumah dengan tema kita ketenangan hati dalam menghadapi musibah. Ini kira-kira sebagai penutup atau kesimpulan Ustaz, apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada seluruh Syedaraun di rumah? Silakan Ustaz. Syedaraun, para pendengar Serambi FM yang dirahmati Allah, dalam masa pandemi ini yang perlu kita perhatikan selalu bahwa apa yang telah protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu tetap harus kita patuhi. Jangan sesekali-sekali kita itu mencoba menganggap bahwa protokoler itu seolah main-main. Ini jangan. Kenapa? Dikarenakan apabila kita tidak mematuhi protokol ini akan mengakibatkan musibah pada diri kita juga. Kemudian yang perlu kita perbanyakkan dalam masa pandemi ini adalah kita harus selalu mempereratkan diri kita untuk mengingat Allah dan selalu berselawat pada Rasulullah SAW. Kemudian yang banyak diberi rezeki, tolong disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian bila musibah itu datang, kita harus bisa menenangkan diri kita harus tenang, jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Itu. Kemudian juga kita harus bersabar dan ikhlas bahwa semua itu tidak terlepas daripada ketentuan Allah. Maka dengan ada 5 ataupun 6 cara ini, mudah-mudahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Allah akan memberi kesehatan dan kekuatan bagi kita, dan Allah cepat menghilangkan musibah ini kepada kita semua. Amin. Saya pikir hanya demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Syedaraun tausiah interaktif kita di edisi Kamis 17 September 2020 bersama dengan Ustaz Hasan Basri SAG MH dengan tema ketenangan hati dalam menghadapi musibah. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustaz tadinya menjadi renungan kita bersama, menjadi nasihat kita bersama, dan menjadi ilmu kita bersama di kesempatan malam hari ini. Dan pastinya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Hasan Basri SAG MH yang sudah menemani Syedaraun di rumah dengan berbagai ilmu yang sudah disampaikan, berbagai nasihat yang sudah disampaikan.
Dan perlu juga kita ingatkan kepada Syederalun dimanapun berada, terus pantau tausiah interaktif di setiap malam Jumatnya dari pukul 21 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tausiah interaktif ini bekerja sama dengan penyuluh Kemendak Kota Banda Aceh. Kita akan hadir dengan program-program yang lain. Jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama kami di 90,2 Serambi Banda Aceh, Laguna Beritana.